Timnas Indonesia paling diuntungkan dengan perubahan jadwal Asian Cup 2024. Perbedaan Timnas U19 Indonesia era Evan Dimas dan sekarang menurut Indra Syafri. Jumpa tim top Asia, Nathan Joe tak gentar hadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggapan tak biasa Coach Justin melihat Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Media Vietnam iri lihat Timnas Indonesia diuntungkan usai jadwal Piala AFF 2024 diundur. Indra Syafri beri bocoran ada wajah baru di TC Timnas Indonesia U20. Miliano Jonathan berpotensi jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia paling diuntungkan dengan perubahan jadwal Asian Cup 2024. Media Vietnam Soha menilai bahwa Timnas Indonesia akan menjadi negara yang paling diuntungkan jika jadwal Asian Cup diubah. Awalnya turnamen ini dijadwalkan mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun beredar kabar bahwa pihak AFF akan mengubah jadwal tersebut menjadi 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Perubahan ini memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia, terutama dalam hal persiapan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan timnya dengan optimal. Menurut Soha, penjadwalan ulang ini akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta, namun dampaknya tidak akan sebesar bagi Timnas Vietnam. Dengan waktu persiapan tambahan, Shin Tae-yong dapat lebih mematangkan strategi dan taktik serta memantau kondisi para pemain. Ini juga memberikan kesempatan lebih banyak untuk mengintegrasikan pemain muda berbakat ke dalam tim senior. Perubahan jadwal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi performa Timnas Indonesia di Asian Cup, meningkatkan peluang mereka untuk meraih prestasi di turnamen bergengsi tersebut. Dukungan penuh dari PSSI dan para penggemar juga akan menjadi faktor penting dalam kesuksesan Timnas Indonesia. Perbedaan Timnas U19 Indonesia era Evan Dimas dan sekarang menurut Indra Syafri. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri membagikan pandangannya mengenai perbedaan antara tim yang dilatihnya pada tahun 2013 dan 2024. Dalam sebuah siniar bertajuk Bebas yang dipandu oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, Indra Syafri membahas perubahan signifikan antara era Evan Dimas dan era pemain muda saat ini. Pada tahun 2013, Timnas U19 Indonesia dikenal memiliki banyak pemain berbakat seperti Evan Dimas Darmono. Namun sebagian besar dari mereka tidak berhasil mencapai potensi penuh mereka dan tenggelam sebelum mencapai puncak karir. Hanya Evan Dimas yang berhasil terus berjuang di kompetisi sepak bola Indonesia dan menembus timnas level senior. Kini Timnas U19 yang dibesut oleh Indra Syafri dihuni oleh pemain-pemain muda. Menurut Indra Syafri ada beberapa perbedaan mencolok antara generasi pemain dahulu dan sekarang. Menurut pengakuannya, pemain saat ini lebih disiplin dibandingkan dengan era sebelumnya. Indra mengungkapkan bahwa ia tidak kesulitan dalam mengatur disiplin pemain-pemain muda saat ini. Mereka sudah memahami pentingnya menjaga pola makan, latihan fisik, dan istirahat tanpa perlu diawasi ketat oleh pelatih. Sementara pada era Evan Dimas, masih ada pemain-pemain yang sedikit nakal dan melanggar peraturan. Namun hal tersebut tidak lagi menjadi masalah dengan pemain-pemain muda saat ini yang lebih berkomitmen terhadap disiplin dan profesionalisme. Jumpa tim top Asia, Nathan Joe tak gentar hadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Joe berbicara tentang peluang Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski menghadapi lawan-lawan tangguh, Nathan mengaku sangat antusias dan tidak gentar dengan tantangan yang akan dihadapi. Pemain berusia 22 tahun tersebut mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya sangat antusias menantikan ronde ketiga kualifikasi. Untuk mempersiapkan diri, Nathan berkomitmen untuk tampil maksimal sejak masa pramusim bersama Swansea City. Nathan menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap lawan-lawan yang akan dihadapi di ronde ketiga kualifikasi. Dengan tekad dan persiapan yang matang, Nathan Joe yakin Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengejutkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dukungan penuh dari pelatih, federasi dan penggemar akan menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik dan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam ajang sepak bola dunia. Tanggapan tak biasa Coach Justin melihat Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Pandit senior sekaligus komentator sepak bola Coach Justin memberikan tanggapan yang tak biasa soal kesuksesan Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF.
Di bawah asuhan Indra Syafri, Garuda Nusantara berhasil mengangkat trofi juara setelah melalui serangkaian pertandingan yang menegangkan. Coach Justin mengakui bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Selain itu, Coach Justin juga optimis dengan peluang timnas Indonesia U19 di masa depan. Ia percaya bahwa kesuksesan di Piala AFF U19 dapat menjadi batu loncatan bagi timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi di level Asia. Meskipun mengapresiasi pencapaian ini, Coach Justin tetap memberikan catatan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam permainan timnas Indonesia. Ia mengamati bahwa permainan Thailand masih lebih bagus dan hal ini menjadi tantangan bagi timnas Indonesia untuk terus memperbaiki performa mereka. Kesuksesan Indra Syafri membawa timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 2024 memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Media Vietnam iri lihat timnas Indonesia diuntungkan usai jadwal Piala AFF 2024 diundur. Media asal Vietnam, Soha mengungkapkan ketidakpuasannya terkait pengumuman perubahan jadwal Piala AFF 2024. Menurut Soha, pengunduran jadwal tersebut tidak memberikan keuntungan bagi tim nasional Vietnam, sementara bagi timnas Indonesia perubahan ini menjadi sebuah angin segar. Pasukan yang kini dilatih oleh Kim Sang-sik telah menjadwalkan pemusatan latihan jauh-jauh hari. Namun dengan adanya perubahan jadwal, keuntungan yang didapatkan oleh Vietnam sangat minim. Soha merasa bahwa pemunduran jadwal Piala AFF 2024 sangat menguntungkan timnas Indonesia. Dengan mundurnya waktu kompetisi, Sintayong memiliki waktu persiapan lebih untuk timnas Indonesia yang akan mengikuti Piala AFF 2024. Pengunduran jadwal Piala AFF 2024 yang rencananya akan dimulai pada 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025, memberikan kesempatan bagi pelatih Sintayong untuk mengoptimalkan persiapan tim. Waktu tambahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia untuk mencapai performa terbaiknya di turnamen tersebut. Sementara itu, Vietnam harus menunggu lebih lama meskipun telah merencanakan persiapan sejak jauh hari. Hal ini menimbulkan rasa iri dari media Vietnam yang melihat timnas Indonesia mendapatkan keuntungan lebih dari perubahan jadwal ini. Indra Syafri beri bocoran ada wajah baru di TC Timnas Indonesia U20. Indra Syafri memberikan bocoran bahwa akan ada wajah baru dalam pemusatan latihan lanjutan yang akan digelar pada 11 Agustus 2024. Ia menyatakan bahwa dia akan melihat potensi-potensi pemain lain untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara U20. Indra Syafri mengungkapkan bahwa berbagai pola latihan sudah diprogramkan untuk timnya. Dengan demikian saat mini turnamen nanti, perkembangan timnas Indonesia U20 dapat langsung terlihat. Setelah menjuarai Piala AFF U20, skuad Garuda Nusantara U20 sementara waktu diliburkan. Mereka akan kembali beraksi dalam mini turnamen di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Para pemain baru yang akan dipanggil diharapkan dapat memberikan energi dan semangat baru bagi timnas Indonesia U20. Dengan persiapan yang matang dan latihan intensif, diharapkan Garuda Nusantara U20 dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik dalam setiap pertandingan. Miliano Jonathan berpotensi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Miliano Jonathan menjadi salah satu kandidat kuat untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini telah menunjukkan potensinya di kasta tertinggi Liga Belanda dan memiliki darah Indonesia yang kental. Miliano Jonathan lahir di Belanda pada 5 April 2004. Meski usianya baru 20 tahun, ia sudah tampil sebanyak 20 kali di Eredivisie bersama Vitesse. Darah Depok mengalir dalam tubuh Miliano Jonathan, karena neneknya berasal dari kota belimbing tersebut. Jonathan mengaku pernah berkunjung ke Depok dan berharap bisa kembali lagi ke Indonesia suatu saat nanti. Sebagai produk dari Akademi Vitesse, Jonathan dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Meskipun masih muda, ia lebih banyak bermain di Liga Belanda bersama tim U21. Pada musim lalu Jonathan mencatatkan 7 penampilan bersama Vitesse di Eredivisie dan Piala Belanda dengan total 119 menit bermain. Kemampuan dan potensi Jonathan membuatnya menjadi kandidat yang menarik untuk dinaturalisasi. Dengan latar belakang dan darah Indonesia, proses naturalisasi Jonathan diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia. Jika proses ini berhasil, Jonathan akan menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda Nusantara.